Di masyarakat itu ada penyakit yang dikenal dengan asam lambung tinggi sampai kepala. Asam lambung tinggi sampai kepala ini sebenarnya keluhan yang dirasakan pasien, nyeri ulu hati, dada terasa panas sampai kepala terasa pusing. Sebenarnya kondisi antara pusing dengan refleks daripada oesophagus ini adalah dua keluhan yang berbeda. Kerap sekali keluhan vertigo dan nyeri ulu hati terjadi di saat yang bersamaan. Keluhan yang orang sebut asam lambung tinggi bahkan sampai ke kepala karena disertai dengan keluhan pusing berputar. Nah, keluhan yang demikian ini terjadi sebenarnya karena keluhan di kepala yang berupa vertigo atau yang keluhan disebut dengan sensasi pusing berputar atau gangguan keseimbangan itu menimbulkan rasa tidak nyaman pada pasien. Nah, rasa tidak nyaman pada pasien ini bisa mengubah mood pasien. Nah, perubahan mood pasien inilah salah satu dari faktor yang mengakibatkan sphincter atau sekat atau pintu ya, sama istilahnya sekat yang memisahkan antara lambung dengan oesophagus itu terbuka atau mengalami kelemahan diakibatkan adanya sensasi berputar atau gangguan keseimbangan yang terjadi di susunan saraf pusat atau di daerah telinga tengah yang sebagai organ keseimbangan. Gangguan vertigo atau sensasi berputar ini itu secara tidak langsung akan mengakibatkan produksi asam lambung kita meningkat. Yang kedua, mengakibatkan sekat antara lambung dengan oesophagus yang kita sebut sphincter oesophagus bagian bawah terbuka. Hal inilah yang mengakibatkan kemungkinan terjadinya asam lambung yang naik ke daerah kerongkongan, mengenai daerah ulu hati, mengenai kerongkongan yang di posisi dada, menimbulkan perasaan atau keluhan berupa nyeri ulu hati yang dirasakan sampai ke daerah belakang, kemudian rasa panas di daerah dada, rasa tidak nyaman di dada, yang kemudian bisa seakan-akan pasiennya mengalami rasa sesak napas, kemudian rasa pahit di daerah tenggorokan, bahkan kadang-kadang sampai timbul rasa ketika kita menelan ludah pun itu rasa sakit. Ya, odinofagia itu diakibatkan karena asam lambung yang mengenai daerah oesophagus. Kejadiannya kapan itu? Kejadiannya biasanya ketika misalnya kita dimulai dengan keluhan vertigo. Nah, keluhan vertigo mengakibatkan pertama produksi asamnya meningkat, yang kedua sekat yang berada di antara lambung dengan oesophagus mengalami kelemahan dengan terbuka. Pada saat kita tidur, baik tidur mungkin tidak sengaja nyamannya miring ke sebelah kanan atau tidur terlentang, itu asam lambungnya keluar daripada lambung mengenai daerah oesophagus. Oesophagus dari daerah ulu hati, bagian dada maupun oesophagus yang di daerah leher. Itulah yang menimbulkan sensasi seperti rasa sakit ketika kita menelan air ludah. Sehingga teman-teman yang gampang mengenai vertigo juga harus mengerti vertigo itu apa. Vertigo itu adalah sensasi berputar atau juga bisa juga gangguan keseimbangan seakan-akan kita mau jatuh. Itu organ yang terkena. Kenapa kita bisa mengalami vertigo? Biasanya pertama mata kita. Kadang-kadang mata kalau kita harusnya berkacamata minus itu tidak memakai kacamata juga bisa menimbulkan sensasi vertigo ya, keluhan vertigo. Kemudian gangguan pada telinga, terutama telinga tengah, di situ ada organ keseimbangan. Kemudian juga bisa daerah
susunan saraf pusat ya. Nah, khususnya yang mengalami susunan saraf pusat itu bisa disebabkan karena misalnya hipertensi, diabetes, kemudian kolesterol, atau perasaan tegang ya, misalnya ketegangan karena emosional juga bisa. Nah, vertigo yang disebabkan karena diabetes ataupun hipertensi harus dikasih tanda petik ya, karena biasanya vertigo yang disebabkan karena diabetes atau vertigo cukup berbahaya karena bisa saja vertigo itu merupakan gejala awal daripada stroke. Nah, teman-teman yang memiliki gejala vertigo itu bisa menggunakan obat-obat vertigo yang biasa, kemudian penyebabnya juga harus diobati ya, misalnya hipertensi, diabetes diobati. Kemudian agar vertigo itu tidak menimbulkan nyeri ulu hati, teman-teman yang mengalami vertigo itu tidak boleh langsung istirahat tidur itu. Karena ketika istirahat tidur itu akan mengakibatkan asam lambungnya mengenai di daerah kerongkongan. Jadi diawali pertama duduk dulu, istirahat duduk, kemudian kalau kita terpaksa memang harus tidur, tidurlah setengah duduk, yaitu memakai bantal pengalas sehingga dada kita atau bagian kepala kita lebih tinggi daripada bagian perut. Atau kalau kita pun tidur sisi kiri. Nah, kalau sisi kiri posisi asam lambung kita ada posisi di bawah sehingga tidak gampang mengalami reflux. Kegunaannya itu adalah agar kalau kita mengalami vertigo, kita tidak lagi menderita yang namanya nyeri ulu hati. Kadang-kadang memang penyakit ini ketika kita muncul vertigo, kita tidur, bangun tidurnya penyakitnya sudah dua, yaitu kita mengalami vertigo dan mengalami reflux daripada esophagus. Di orang awam kadang-kadang menyebutnya seperti katanya kena serangan asam lambung tinggi sampai di kepala, padahal mekanismenya tidak sampai demikian. Terima kasih rekan-rekan yang sudah mendengar topik tentang kesehatan ini. Jangan lupa untuk subscribe, like, dan berikan komentar.